Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom pemanginang. Awi tehe dohono selamat terbaru. Nang dopiete saya bermasuk. Alani tabuka mang firman Tuhan yang menjadi berita sukacita menghantarkan kita masuki tahun 2022. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasanya di penghujung tahun seperti ini, biasanya kita akan diajak untuk mundur sejenak ataupun merenungkan sejenak tentang apa yang telah kita lalui selama ini. Apakah itu dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam karir, usaha, bahkan dalam kehidupan berjemaat kita. Terlebih secara khusus 1 tahun terakhir belakangan ini sangat-sangatlah indah apabila sebelum kita masuk ke tahun 2022, baiklah kita sejenak merenungkan ahadunong hupa-tupa di bagasa satahun bulun napar pudio. Bapak Ibu, tentu hal ini bukan mau membuat kita untuk bergalau ria lagi, karena mungkin ada saja yang gagal, karena mungkin ada saja yang mengalami kemerosotan atau kemunduran, bahkan kehidupan yang begitu terpuruk di tahun-tahun yang telah dia lalui. Tapi satu hal yang mau kita lihat, setidaknya dari apa yang telah kita lalui ini harus bisa menyadarkan kita, sekaligus menjadi bagian dalam evaluasi. Karena seperti misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat mundur ke belakang, mereview, flashback kembali, tentu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Mengapa bisa gagal? Mengapa tidak terwujud? Mengapa bisa seperti ini kehidupan saya? Ada begitu banyak yang menjadi pertanyaan, dan ada begitu banyak juga di antara kita yang belum menemukan apa itu yang namanya
jawabannya. Bisa jadi kegagalan, keterpurukan, bahkan kemunduran kita ini bisa jadi disebabkan oleh sikap dan perilaku kita. Apakah karena kita terlalu pede, terlalu ambisi yang begitu tinggi, sehingga kita jatuh kepada kesombongan, tidak lagi peduli dengan orang lain, tidak lagi peduli dengan sekitar, terlebih tidak lagi meminta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Itu bisa saja terjadi karena kita terlalu ambisi, karena kita terlalu sombong, tinggi hati, sehingga jangankan orang yang ada di hadapan mata, Tuhan pun tidak akan kita ingat, apalagi meminta petunjuk dari Tuhan. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita terlalu pesimis, tidak berani mengambil keputusan, tidak berani menerima tantangan, tidak berani melihat jauh ke depan, sehingga seolah-olah kehidupan ini, keluarga itu, karir dan usaha kita, bahkan kehidupan kerohanian kita berjalan stagnan, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, karena kita tidak berani menerima tantangan, tidak berani mengambil resiko. Tuh lima ngasonang di somono, tuh lima somono pe ngedinggeni kan itu. Atau jangan-jangan yang lebih parah, Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan apa yang telah kita rancangkan selama ini di dalam hidup kita ini, itu hanyalah rancangan kita semata, bukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan-jangan apa yang telah kita rancangkan itu hanya sebatas rancangan kita semata dan bukan rancangan Tuhan yang telah Dia tentukan dalam hidup kita. Tapi kita selalu paksa, inilah Tuhan, iko somonoma Tuhan, odon nau sitong, odon nau denggang, seolah-olah kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Alami hurian itu harta Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kita harus kembali mereview sejenak, mundur kembali sejenak, melihat kembali di mana sih kegagalannya, di mana sih terjadi kesalahannya, mengapa seolah-olah Tuhan tidak memberkati rancangan saya, padahal saya rasa inilah yang paling baik. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita rancangkan dalam hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, bahkan gereja kita ini, mari kita review kembali. Apakah memang ini yang kita katakan rancangan yang terbaik bagi kita ini? Ini yang dikehendaki Tuhan, atau jangan-jangan ini hanyalah semata konsep ambisi kita semata, bukan yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Maka setelah kita mereview, merenung sejenak, baru kita lihat ke depan, kita evaluasi, kita tingkatkan kembali. Odo HP na kurang, audo HP na terlalu semangat, audo HP na terlalu menggebu-gebu, audo HP na sobarani magbahit sada komitmen, audo HP na sobarani magbahit haputusan hati-hati. Di sini baru kita melangkah ke depan, apa yang harus kita
lakukan. Terlebih kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, dari apa yang telah kita lalui selama 1 tahun ini, satu hal yang pasti yang selalu kita diingatkan, ternyata rancangan kita itu bukanlah rancangan yang harus terjadi di dalam hidup kita, tapi rancangan Tuhanlah yang akan terjadi walaupun itu berlawanan dengan kehendak kita. Alaikum nido nasal kan itu. Kalau dihurian itu hatta nahina holongan di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini sangat baik ketika kita gumulkan bersama-sama, sangat baik ketika kita jadikan sebagai acuan dasar kita sebelum membuat resolusi untuk tahun 2020 ini, 22. Ada baiknya kita harus mengembalikan bahwa hidupku ini bukanlah semata-mata milikku, rancanganku ini bukanlah semata-mata kepunyaanku semata, tapi biarlah rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Alami yang pertama saya melihat Bapak Ibu Saudara, untuk bisa kita lebih survive, lebih fight untuk maju di tahun 2022 ini, saya melihat hal yang pertama yang harus kita pegang adalah jangan pernah menyesali, apalagi mengutuki apa yang telah terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah menyesali, apalagi mengutuki atas apa yang telah terjadi di dalam hidupmu. Sekalipun itu gagal, sekalipun itu keterpurukanmu, sekalipun engkau berada di puncak, jangan pernah menyesali atas apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tapi aminkanlah, karena itulah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera yang dari Allah. Amin. Buhadu adam dona menyesal. Nak lebih-lebihkan itu. Jangan pernah menyesal. Apapun yang terjadi, itulah yang telah dirancangkan Tuhan dalam hidupmu. Walaupun itu kekalahan kita, walaupun itu kita melakukan kesalahan, terkadang Bapak Ibu Saudara, dari situlah kita belajar lebih banyak untuk introspeksi diri, untuk bangkit kembali, meningkatkan level kita, meningkatkan standar kita. Ternyata odo HP, ternyata ikut semono HP doang akalana asik. Kalau jangan pernah menyesali atas apa yang telah terjadi dalam hidupmu, apalagi sampai mengutukinya. Dan jujur lebih hitam akan ingat yang mengingat Muhammad menyesal lebih hitam dan berdalam DPP bangunan Buhadul hira-hira karena mata babu mamak selilingok kepeng wasa dan berdalam DPP. Sabar, semua ada waktunya. Ay nabuhi biamang, ay tipadui, satu manitani yang doulau kan hidung. Sabar, kapiter menggas kan hidung, seluruh nama tikibedo. Ay si patah ikut do nama ngoromo nama ngilang. Hala si patah di dalam semangat kita yang menggebu-gebu, kita tidak tahu itu membawa kita kemana. Tapi yakinlah ketika engkau selalu hidup di dalam kesabaran, maka kesabaran hatimu lah yang akan menuntunmu kepada situasi. Kalau ini mulur peina mana nama di jauh, tapi tolialu si hamu perbedaan mulur namanya. Kan itu kan? Mulu adom sada namur di jauh, pintornya alon ya lusa poha.
berbeda mulu namanya kan hidup. Ali mulu sada inobu badisore jalan biasa na mulu sada mulu pitor ihau pitor mobuti kan hidup wahai. Alani jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi atas dirimu, karena engkau tidak tahu rancangan apa yang mau Tuhan katakan kepadamu. Sekalipun seperti seolah-olah Tuhan membiarkan engkau terjatuh, sekalipun seolah-olah Tuhan membiarkan engkau tersandung, tapi itu juga bukan untuk disungut-sunguti, untuk disalahkan apalagi dikutuki, karena itu juga adalah bahagian dari rancangan Allah di dalam hidupmu. Jangan pernah menyesal mengingat. Terkadang ulu duduk salku gebehiran atas solikan hidup aja masalah be masalku be hataku abe dingkan ulu sahatu si pamikir yotan, tapi itu juga semua adalah rancangan Tuhan. Allah tidak akan membiarkan segala sesuatu terjadi di dunia ini kalau bukan itu yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup kita ini. Tunga HP Allah na dipanggilo di batado na ikominyo na masa di uluta asa buhay masa terjadi di dalam hidup kita. Tapi terkadang kita ini Bapak Ibu Allah ni semangat mahon, Allah ni nadia mahon, dan tak kusibe dia dosakam nilai bata manang na holan hagyot kudo, manang na holan hisap kudo, manang na holan ambisi kudo takana asing, sehingga rencana Allah itu tidak terjadi dalam hidupmu. Engkau sendiri yang menuntun kehidupanmu ke arah yang tidak jelas. Anda perjulun kita tidak amanginan, jangan pernah menyesali apalagi mengutuki atas apa yang telah terjadi di dalam hidup. Alai aminkanlah ala nungai disakapi debata di bagasan dulu tu pesong da jugun dan ulo manani hoka asa bermak huhutan yakon mubade tu pesong hari koton namar minggu sa bermak tanya kong maele buah rohana mubade dan anong nasububa ang gununga di pangilo debata di bagasan ngulutaw. Jangan pernah sesali Bapak Ibu, tapi aminkan, dan disitulah bisa terwujud rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Juga satu hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan berkeluarga, dalam karir, usaha, bisnis, ataupun kehidupan berjemaah, ternyata rancangan Allah itu tidak berhenti hanya untuk mempertemukan seseorang untuk berjodoh saja. Tidak hanya berhenti untuk menghantarkan engkau ketika engkau sampai di puncak. Tidak hanya sampai ketika usahamu diberkati Tuhan. Tidak hanya di situ saja. Rancangan Tuhan alai sapala nam dibuka di baka memilik ngulung nagape dalam di pasu-pasu tuaka na pinangilo ni rohana satu dia pedikon luar na iko pahenonan. Bukan hanya sebatas memberkati hidup kita, bukan hanya sebatas mengangkat kita menjadi para pelayan, para pendeta, para panitia dohotakan asing, bukan hanya sebatas membuat kita bisa membuat anak-anak sukses mengecap pendidikan yang tinggi. Belum selesai di situ rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan akan terpenuhi seluruhnya ketika engkau berhasil membina keluarga yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Rencana Tuhan akan terlengkapi ketika dengan berkat-berkat Tuhan engkau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Rencana Tuhan akan terberkati, terpenuhi ketika
Engkau benar-benar menjadi seorang pelayan. Engkau benar-benar menjadi seorang pendidik yang mengajar dengan ketulusan hati, dengan sukacita, terlebih dengan bimbingan kuasa Allah. Alani hurian itu hatta kita belum mengerti apa yang ingin Tuhan katakan dalam hidup kita, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Alani, jangan pernah menyesali, jangan pernah bersungguh-sungguh apalagi mengutuki, tetapi wujudkanlah rancangan Tuhan itu dalam hidupmu dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap urusan bisnis, usaha, keluarga, bahkan masa depan, terlebih anak-anak kita. Libatkan selalu. Yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan ada yang terjadi. Tapi ketika itu sudah terjadi, itulah yang telah dirancangkan Tuhan, dan kita harus mampu melihat bahwa inilah yang terbaik yang harus saya lakukan di dalam hidup ini. Hanya kepada Tuhan percayakan kehidupan. Tidak ada yang lebih tahu selain Tuhan apa yang engkau butuhkan. Tidak ada yang lebih tahu selain Tuhan apa yang harus engkau perbuat. Tuk kita sendiri pesipata manginang boleh jujur kita data boto dope harus asitong na data pengidu. Tuk kita sendiri pe amanginang sasitong na data boto dope harus asitong na nagabe si pengidu apa. Alani dialah Tuhan yang selalu menuntut, menghantarkan kita, terlebih memampukan kita menjalani kehidupan ini dalam setiap karya-karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, alani dapat pudi dohonon nami ma adorak sebor kita mamamoti tahun 2022. Mari kenali kembali siapa dirimu. Mari kenali kembali apa rencana Tuhan di dalam kehidupan. Porsia doamu boluhudo kamu doakan lebih nili di debata lahu paulihon HKBP sangat tahun. Porsia doamu akan lebih nili doamu amanginan. Unak tahu rui sangat tei hiduna naik kudo. Hemat tua mah mulu di parar Tuhan hidup begogot. Oh di gudang nah hasil rohani Tuhan kau pasu-pasu lasni rohani dihita. Alani unang juga paconi. Jika Allah telah menentukan cara hidup kita, dalam ikut disangat tahu doho. Ikut di HKBP sangat tahu doho. Itu adalah cara Tuhan untuk menuntun hidup kita menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, membawa kabar baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak banyak orang yang mendapat kesempatan seperti ini Bapak Ibu. Maaf kata boy dunia ibana alai aladang dalana badan terpilih tiba alai hitam udah mah nah pasti aku ini relatif dokan idun wae alai parohami idun dari ide de pata akan lagur judo sude akar ruasnya ke sangat. Amin. Ikut tak bertahaton hagur jota yang manginanda di tahun 2022 ikut bersuci terberi tetap baik AKBP sangat tahun terberi tetap baik bangsa Batak namun judoi terberi tetap baik budaya Bataki uli jangan dinggat doi terberi tetap baik bahwa orang Batak adalah orang-orang yang memiliki prinsip, memiliki komitmen,
juga orang-orang yang rendah hati. Itu si berita honot tasongon dan dipanggil di bagas turpukor. Memukas yang ayat 5 di Bidul 20 siai amanginang di dopan uriran Jeremia dutu nasida. Sonari haku tertabat dunia alai ngotamu. Hal na paling utama dan naik si bahenomuna di ayat 5 dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Doh kudukna. Ternyata walaupun masih dalam situasi pandemi, rancangan Tuhan itu tetap berjalan. Walaupun kita melihat peluang sudah tidak ada, tapi rancangan Tuhan itu masih tetap berlaku. Walaupun kita lihat seperti tidak ada kemungkinan untuk bisa terwujud, Bosro hatta amangina, mulut apa yutihu, padohan nama dok, jangan takut di bibel teh ada sebanyak sedih teh 785 ini. Ungkapan yang mengatakan jangan takut ada sebanyak 365 kali dikatakan dalam Alkitab kita. Nama lapatan di sini ganung ari ikonido perjulu si ingotota, jangan takut. Tuhanlah yang menuntun kehidupan. Jangan takut, Tuhanlah yang telah merancangkan kehidupan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Kalau ini napaku dinanang itu tadi ayat pitui, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau ini nakani satu hal yang pasti nabui takuti di bagas minum. Rencana Tuhan bagi hidup kita saat ini adalah untuk menjadi berkat di kota Sangatta ini, menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Batak, menjadi berkat bagi anak-anak masa depan. Tidak hanya sebatas kita mendapat kekayaan, tidak hanya sebatas kita telah menjadi seorang pemimpin, tidak hanya sebatas sehat dan panjang umur. Alebohado sikop do di baheko sakap di Tuhani mamora ke dohong do gudang do akan datarulis ya nak kepasu-pasu di Tuhani sehat gajah umurmu boha hot doho di hatuomi nabui doho nota tau sitiruo di padohan di pangalaho nang di pargoduo di parkodion ikonido nagabi tujuan. Kalau ini mari kita buka lembaran kehidupan kita di tahun 2022 ini Bapak Ibu, bukan mau langsung kepada berkatnya, tapi kita melihat ini adalah proses pemurnian. Ini adalah proses untuk merefleksikan kembali, menyadarkan kita isi doa sasitongna jal ahado nanai dohonon di Batak di bagasan ngulukon. Alani mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita merenung sejenak, kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang mau Tuhan katakan di dalam kehidupan kita ini. Kita berdoa.